Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Amnur Rahab dari kelompok 8. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil quality assurance saya yang dimana saya memilih dua function yaitu handle at sell dan handle add or edit customer. Eh, Alasan utama saya memilih kedua fungsi ini karena tingkat risikonya yang tinggi terhadap integritas data operasional. Kemudian fungsi penjualan menangani pencatatan transaksi masuk berupa layanan, tanggal, dan kuantitas, sementara fungsi pelanggan mengolah absorb data member baru maupun lama. Jadi di sini merupakan fitur yang saya pilih, yaitu fitur handle at sell dan fitur atau function handle add or edit customer. Oke, terus di tahap pertama ini saya melakukan pengujian dengan static unit testing melalui metode manual code review. Di pengujian statis ini penting melakukan untuk menangkap cacat logika sedini mungkin sebelum aplikasi dijalankan. Dari hasil review yang saya lakukan, saya menemukan beberapa defek dan potensi masalah yang krusial. Yang pertama itu kualitas kode, kemudian terdapat hardcode dan duplikasi logika yang kurang rapi. Kemudian ada juga validasi yang lemah dan juga validasi yang tanpa batas. Kemudian saya melakukan dynamic testing. Saya mengukur kompleksitas struktur logika program menggunakan cyclomatic complexity dari pemetaan control flow graph. Yang didapatkan itu skornya itu untuk yang handle add cell itu 4 dan handle add or edit customer itu 6. Jadi berdasarkan metrik ini, saya merancang 9 jalur uji independen untuk memastikan seluruh alur keputusan diuji. Jadi untuk eksekusi tes dinamis, saya menggunakan framework JAS. Jadi tools saya menggunakan JAS seperti buku eksekusi eh, yang ini. Jadi di sini saya comment prompt npm test. Jadi dia langsung melakukan testing dan dua-duanya pas dari total semuanya. Kemudian kita masuk ke mutation testing. Di sini saya menggunakan striker mutator, yang dimana yang saya dapat itu eh, mencapai mutation score itu 94%. Sampai dengan 94% dari 54 mutan kesalahan logika yang disuntikan secara otomatis. Jadi 51 berhasil dihancurkan dan hanya satu mutan yang berhasil lolos di logika pelanggan. Oke, sekarang kita masuk ke functional testing. Di functional testing ini saya menggunakan teknik boundary valuable equation, di mana juga didapatkan eh, 14 skenario uji langsung pada UI, yang dimana ditemukan 6 statusnya pas dan 8 status fail, yang dimana itu analisis cacat yang membuktikan bahwa bug yang ditemukan pada fase static testing sebelumnya terbukti lolos hingga ke lapisan UI pengguna. Jadi sistem di halaman depan terbukti menerima kuantitas negatif dan format email asal tanpa filter, lalu langsung menyimpannya ke database tanpa memicu peringatan error. Sekarang kita masuk ke non-functional testing. Untuk melihat performa kecepatan halaman menggunakan Google Lighthouse pada mode desktop, pengujian ini sangat esensial karena aplikasi dengan fungsi yang benar tetap akan ditinggalkan. Jadi di sini untuk modul penjualan ataupun add handle sell,
itu nilai first contentful paint itu sampai dengan 8,6 dan mendapatkan skor 27 dari 100 kategori, yang termasuk itu rendah. Kemudian untuk skor largest contentful paint itu mencapai 16,2 detik dengan total blocking time itu hampir 1000 ms. Kemudian di modul pelanggan itu skornya 40 dan untuk nilai first contentful paint-nya itu di 8,5 dan largest contentful paint LCP-nya itu sampai dengan 16 detik. Di sini total blocking time itu lebih baik hingga 350 ms. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian pengujian pada proyek Focus Fit ini, kualitas fungsional internal kode sudah teruji baik lewat JAS. Namun, sistem memiliki kelemahan besar pada validasi input, antarmuka, dan kecepatan rendering halaman. Oleh karena itu, rekomendasi utama saya yang pertama itu segera menerapkan kode splitting, menggunakan React Lazy, dan mengkompresi aset untuk memotong waktu muat halaman di bawah 3 detik. Kemudian menerapkan validasi regex ketat untuk teks email, serta batas minimum numerik agar sistem menolak angka negatif. Kemudian itu mengganti generator ID berbasis waktu dengan crypto random UUID guna mencegah risiko duplikasi data di database. Refleksi untuk saya melalui tugas ini, saya menyadari secara mendalam bahwa menjamin kualitas perangkat lunak membutuhkan pendekatan multidimensi. Menulis fungsi yang bisa berjalan saja tidak cukup. Sebagai quality assurance, kita harus memastikan kode tersebut aman dari manipulasi input, tahan terhadap perubahan di masa depan, dan nyaman digunakan oleh pengguna akhir. Oke, terima kasih. Sekian presentasi laporan hasil pengujian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sangat terbuka apabila ada tanggapan atau masukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.